Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang sejarah lahir dan perkembangan ilmu pengetahuan sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairunisa. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana sejarah lahirnya IPS. Nah, pada tahun 1960-an, setelah timbul suatu gerakan akademis yang mendasar di Amerika Serikat yang secara khusus dapat dipandang sebagai suatu gerakan revolusi dalam IPS yang dipelopori oleh para sejarawan dan ilmuwan sosial lainnya. Dalam kondisi dinamis, kelompok ilmuwan ini tampaknya begitu antusias tertarik terhadap IPS. Hal ini ditunjang oleh pemerintah federal yang menyediakan dana memindai untuk pengembangan proyek kurikulum baru. Maka para ahli tersebut dapat bekerja sama dalam mewujudkan gerakan pendidikan tersebut untuk memperoleh suatu produk pembaruan pendidikan yang disebut dengan The New Social Studies. Pada tahun 1970-an, kehadiran ilmu pengetahuan sosial di tengah-tengah dunia pendidikan kita jelas dipengaruhi oleh gerakan-gerakan pembaruan pendidikan di Amerika Serikat ketika IPS sering dihubungkan dengan gerakan-gerakan dan New Social Studies pada tahun 1970-an. Jika demikian, apa pengertian Social Studies atau The New Social Studies itu? Edwin Fenton yang dipandang sebagai salah seorang pelopor The New Social Studies mengemukakan no single element of the New Social Studies is really new. Each element has an ancient lineage at least in theory. Jadi The New Social Studies di sini menegaskan kembali bahwa hal itu bukan segala-galanya baru. Pertama kali IPS dimasukkan dalam kurikulum sekolah adalah di Rugby, Inggris pada tahun 1827, sekitar setengah abad setelah revolusi industri abad ke-18. Revolusi industri abad ke-18 ditandai dengan perubahan penggunaan tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Di Amerika, IPS secara formal dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah pada tahun 1892 di negara bagian Wisconsin. Latar belakang dimasukkannya IPS ke dalam kurikulum sekolah di Amerika Serikat berbeda dengan di Inggris. Di Amerika Serikat disebabkan perbedaan ras yang ada di Amerika Serikat. Penduduk Amerika Serikat terdiri dari berbagai macam ras, di antaranya ras Indian yang merupakan penduduk asli, ras kulit putih yang datang dari Eropa, dan ras Negro yang didatangkan dari Afrika untuk dipekerjakan di perkebunan negara tersebut. Dalam kepustakaan asing, istilah IPS yang lazim digunakan antara lain Social Studies, Social Education, Social Studies, Education, Social Science Education, Citizenship Education, Social of Society and Environment. Ilmu pengetahuan sosial IPS merupakan salah satu mata pembelajaran yang diajarkan baik pada tingkat SD, SMP, maupun SMA. IPS bukan ilmu mandiri seperti halnya ilmu-ilmu sosial lainnya, namun materi IPS menggunakan bahan ilmu-ilmu sosial yang dipilih dan disesuaikan dengan tujuan pengajaran dan pendidikan. Seperti yang dikatakan Nu'man Somantri, pendidikan IPS adalah penegasan dari akibat istilah IPS-IPA yang di tingkat sekolah agar bisa dibedakan dengan pendidikan IPS yang di tingkat universitas. Selanjutnya dikemukakan bahwa yang baru itu adalah pembaruan dalam pembelajarannya. Social Studies disebut sebagaimana dikatakan, it will involve three clusters of objective, attitude, and view. The use of mode of inquiry involving the development and definition in hypothesis and further of the knowledge object. Dengan demikian, New Social Studies menegaskan kembali tujuan pendidikan dan pembelajaran yang menimbulkan implikasi terhadap pemilihan metode maupun strategi pembelajarannya. Ketiga, tujuan Social Studies tersebut jika dikategorikan menurut taksonomi Bloom
antara lain kognitif activity dan psikomotor. Dalam periode berikutnya, pada tahun 1940-1950, social studies seolah-olah mendapat guncangan terutama dari kelompok ilmu sejarah, ekonomi, geografi, dan ahli ilmu sosial lainnya. Beberapa nama tokoh berpengaruh seperti Butch Fries, seorang profesor pendidikan pada Universitas Trinity and Coordinator National Core Knowledge, James Fleming, seorang mantan presiden Social Science Education Consortium, and Diane Ravitch, profesor riset pendidikan pada Universitas New York. Semuanya terlibat dalam kritik keras terhadap dilanjutkannya pengembangan kurikulum pembelajaran social studies di sekolah-sekolah. Bahkan, seorang profesor bernama Francis de Sales ingin mengembangkan keilmuan masing-masing ilmu sosial tanpa mengupaya korelasi, apalagi integrasi dalam suatu kurikulum pendidikan di Amerika Serikat. Hal ini jelas bagaimana dalam tulisan What's Wrong with Social Studies Education dikemukakan bahwa the federal government recently refused to fund programs to implement social studies education, and nationally efforts are increasing to replace social studies in the school curriculum with history and social science. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi yang kedua, yaitu perkembangan IPS di negara lain. Pada tahun 1970-an, the new social studies masih belum stabil. Kenapa? Karena adanya tarik-menarik kelompok antara dua visi social studies. Winata Putra dan Darojan mengemukakan hal itu terjadi mengenai perlu tidaknya indoktrinasi, tujuan pembelajaran yang saling bertentangan, dan pertikaian mengenai isi pembelajarannya. Gerakan yang paling kuat pemicunya adalah adanya pemikiran Jeremy Brenner dalam bukunya The Phrases of Education, yang dengan tegas berargumentasi bahwa betapa pentingnya structural approach, atau lebih tegas lagi mengajarkan struktur ilmu di sekolah-sekolah. Brenner berangkat dari satu pendiri bahwa pembelajaran apapun dan topik apapun dapat diajarkan kepada setiap anak pada tingkat perkembangan manapun. Baginya, pendidikan maupun pembelajaran hendaknya dapat membantu mempersiapkan anak didik untuk hidup lebih di masa depan. Selain itu, pada tahun 1980-an, perkembangan social studies ditandai oleh lahirnya dua bidang akademis, yaitu laporan gugus tugas NCCS yang berjudul In Search of a Scope and Sequence for Social Studies, dan laporan gugus tugas Komisi Kurikulum NCCS berjudul Charting a Source Social Studies for the 21. Laporannya menghasilkan definisi tujuan, ruang lingkup, serta urutan materi dari mulai taman kanak-kanak sampai SMA kelas 12. Dengan demikian, dapat disimpulkan social studies merupakan mata pelajaran dasar di seluruh jenjang pendidikan persekolahan. Kemudian tujuan utama mata pelajaran ini adalah mengembangkan siswa untuk menjadi warga negara yang memiliki pengetahuan, nilai, dan sikap, serta keterampilan yang memadai untuk berperan serta dalam kehidupan demokrasi. Yang ketiga, konten pelajarannya digali dan diseleksi dari sejarah dan ilmu-ilmu sosial, serta dalam banyak hal dari humaniora dan sains. Pembelajarannya pun menggunakan cara-cara yang mencerminkan pribadi, kemasyarakatan, pengalaman budaya, dan perkembangan pribadi siswa. IPS dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah di Amerika Serikat itu disebabkan perbedaan ras yang ada di Amerika Serikat. Penduduk Amerika Serikat terdiri dari berbagai macam ras, diantaranya ras Indian yang merupakan penduduk asli, ras kulit putih yang datang dari Eropa, dan ras Negro yang didatangkan dari Afrika untuk dipekerjakan di perkebunan-perkebunan negara tersebut. Pada awalnya, penduduk Amerika Serikat yang multiras tidak menimbulkan masalah. Baru setelah berlangsung adanya perang saudara antara utara dan selatan, atau yang dikenal dengan Perang Budak, yang berlangsung tahun 1861 sampai 1865, di mana pada saat itu Amerika Serikat siap untuk menjadi kekuatan dunia. Mulai terasa adanya kesulitan karena penduduk yang multiras tersebut merasa sulit untuk menjadi satu bangsa. Selain itu juga adanya perbedaan sosial ekonomi yang sangat tajam. Para pakar kemasyarakatan dan pendidikan berusaha keras untuk menjadikan penduduk yang multiras tersebut menjadi merasa satu bangsa, yaitu bangsa Amerika. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan memasukkan social studies ini ke dalam kurikulum sekolah di negara bagian Wisconsin pada saat itu, yang pada tahun 1892. Akar sejarah IPS di Amerika Serikat sendiri dibuktikan dengan dipublikasikannya karya akademis oleh National Council for the Social Studies atau NCSS
Pertemuan organisasi tersebut pertama kali dilaksanakan pada tanggal 20 sampai 30 November 1935. Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa kurikulum IPS pada dasarnya bersandar pada ilmu-ilmu sosial lainnya. Dalam periode berikutnya pada tahun 1940 sampai 1950-an, IPS seolah-olah mendapat guncangan terutama dari kelompok ilmu sejarah, ekonomi, geografi, dan ilmu sosial lainnya. Selanjutnya, pada tahun 1992, NCSS mengadopsi visi terbaru mengenai Social Studies yang kemudian diterbitkan dalam dokumen resmi NCCS tahun 1994 dengan judul Expectation of Excellence Curriculum Standard for Social Studies. Dokumen ini sangat mewarnai pemikiran praktis di Amerika Serikat sendiri sampai saat ini bahkan hingga ke Indonesia. Secara umum, definisinya lebih menggambarkan solidaritas dan kohesivitas para profesional. Menurut CSS, pendidikan di lingkungan rumah atau keluarga adalah faktor pertama dalam pengembangan warga negara yang baik, gitu ya. CSS pun memberikan rekomendasi konsep social studies sebagai social oriented education atau lebih dikenal dengan istilah community speech. Menurut CSS, community speech sebagai elemen terpenting dari warga negara untuk menjadi baik, merupakan kondisi kewarganegaraan di dalam konteks komunitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Usnur Rizky akan menjelaskan bagaimana perkembangan IPS di Indonesia. Keberadaan IPS dalam sistem pendidikan di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sistem kurikulum. Kurikulum yang pernah berada di dalam Indonesia dan sebelum kurikulum 1975, istilah IPS belum lahir, tapi embrio-embrionya sudah ada dan masih berdiri sendiri, yaitu pada kurikulum 1964 sampai kurikulum 1968. Program pengajaran ilmu-ilmu sosial ini masih menggunakan cara-cara pendekatan tradisional, yaitu ilmu sosial seperti sejarah, geografi, dan ekonomi juga masih disajikan secara terpisah. Nah, perkembangan IPS di Indonesia ini dilatar belakangi oleh beberapa hal sebagai berikut, yaitu yang pertama, pengalaman hidup masa lampau dengan situasi sosialnya yang labil dan membutuhkan masa depan yang lebih stabil dan utuh sebagai bangsa yang bulat. Yang kedua yaitu laju perkembangan pendidikan teknologi dan budaya di Indonesia memerlukan kebijakan pendidikan pengajaran yang seirama dengan laju perkembangan kurikulum tersebut. Dan yang ketiga adalah output pendidikan bersekolahan benar-benar relevan. Dan yang keempat, mempersiapkan diri anak didik ketika mereka harus terjun ke dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya saya akan membahas tentang dinamika kurikulum pendidikan di Indonesia. Dinamika kurikulum pendidikan di Indonesia yang pertama adalah kurikulum rencana pelajaran yang ada pada tahun 1947 sampai 1968. Nah, dalam kurikulum ini merupakan kurikulum yang pertama yang lahir setelah masa kemerdekaan. Nah, pada masa tersebut masih menggunakan istilah Leerplan atau dalam bahasa Belanda yaitu rencana pelajaran. Nah, ketimbang istilah kurikulum. Dalam rencana pelajaran ini, ia berasaskan pada Pancasila. Nah, yang kedua, ada kurikulum rencana pelajaran terurai yang ada pada tahun 1952. Rencana pelajaran tahun 1952 ini adalah hasil yang disempurnakan dari rencana pelajaran tahun 1947 tadi. Pada fase ini, pendidikan sudah mulai menata tujuannya dan fokus pada rencana dan tidak hanya pada pendidikan watak dan perilaku saja. Nah, yang ketiga yaitu kurikulum rencana pendidikan 1964. Dalam kurikulum ini dirancang pada era kekuasaan Presiden Soekarno karena pada saat itu menurut isu bahwa pembelajaran akan dikonsep sedemikian rupa menjadi pendidikan pembelajaran yang bersifat aktif, kreatif, dan juga produktif. Nah, yang keempat ada kurikulum 1968. Pada kurikulum ini diharapkan dapat melakukan perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan karena kurikulum yang berlangsung sebelumnya terkesan masih diwarnai oleh kepentingan
kepentingan yang tertentu. Nah, yang kelima yaitu kurikulum berorientasi pencapaian tujuan tahun 1975 sampai 1994. Dalam kurikulum ini menggunakan konsep pendidikan yang ditentukan dari pusat sehingga para guru-guru tidak perlu berpikir untuk membuat konsep pembelajaran yang akan dia laksanakan. Nah, yang keenam ada kurikulum 1984. Pada kurikulum ini terdapat pada pendekatan pengajarannya yang berpusat pada anak didik melalui cara belajar, siswa yang aktif atau kita sering disebut dengan CBSA. Nah, yang ketujuh ada kurikulum 1994. Kurikulum ini didirikan untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan sosial di masa depan sehingga membutuhkan keahlian tertentu sebagai bagian dari modal melakukan kehidupan secara mandiri. Nah, yang ke-8 ada kurikulum 2004 atau berbasis komputer. Dalam kurikulum ini menekankan pada pengembangan dan penguasaan kompetensi bagi peserta didik melalui berbagai kegiatan dan pengalaman sesuai dengan standar nasional pendidikan, sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh peserta didik yang merupakan orang tua dan juga masyarakat. Dan yang ke-9 ada kurikulum 2006 atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Dalam kurikulum ini, operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan dilakukan oleh KTSP dengan memperhatikan dan berdasarkan standar kompetensi dasar yang dikembangkan oleh Badan Internasional Badan Standar Nasional Pendidikan. Nah, yang ke-10 kurikulum 2013. Kurikulum 2013 ini adalah kurikulum yang diharapkan mampu menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, afektif melalui penguatan sikap keterampilan dan pengetahuan yang terintegritas. Cukup sekian presentasi dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kami sendiri dan juga bagi para penonton sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.